Tahu nggak sih, suatu perusahaan yang memilih untuk bergerak di pasar global membutuhkan satu komitmen yang kuat untuk memenuhi suatu standar yang ditetapkan secara internasional. Selain perusahaan, dalam pelaporan keuangan dibutuhkan suatu standar juga loh. Hah? Kok bisa? Hai, namaku Luka. Aku akan menjawab perasaan kepomu itu melalui video ini ya. Sebelum itu, mari kita berdoa agar dimudahkan dalam memahami dan mendapatkan manfaat pada video ini. Amin. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke materinya. Hari ini, kita akan belajar tentang Financial Reporting and Accounting Standards, atau dalam bentuk bahasanya adalah pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Lalu untuk memudahkan pemahaman kamu, aku akan bagi menjadi 3 submateri. Yang pertama, ada tujuan laporan keuangan, selanjutnya ada organisasi penetapan standar, dan yang terakhir ada tantangan dalam pelaporan keuangan. Pertama, kita akan belajar submateri tentang tujuan laporan keuangan. Menurut buku akuntansi keuangan menengah edisi IFRS dengan penerbit Salemba 4 pada bab 1 halaman 7, dijelaskan tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang berguna bagi investor sekarang dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya untuk membuat keputusan dalam kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Adapun 4 poin penjabaran dari materi ini. Yang pertama, laporan keuangan untuk tujuan umum. Yang kedua, penyedia modal atau investor. Yang ketiga, perspektif entitas. Dan yang terakhir, kegunaan dalam pengambilan keputusan. Poin pertama ada laporan keuangan untuk tujuan umum. Dengan kata lain, laporan keuangan untuk tujuan umum menyediakan informasi paling berguna pada tingkat biaya paling rendah. Poin yang kedua ada penyedia modal atau investor. Tujuan laporan keuangan mengidentifikasi investor sebagai kelompok pengguna utama laporan keuangan untuk tujuan utama. Mengidentifikasi investor sebagai kelompok pengguna utama memberikan fokus penting dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Poin yang ketiga, ada perspektif entitas. Perspektif entitas diadopsi sebagian bagian dari tujuan pelaporan keuangan untuk tujuan umum. Dalam perspektif ini, perusahaan dipandang sebagai suatu entitas yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Dengan demikian, perspektif bahwa laporan keuangan harus terfokus hanya pada kebutuhan pemegang saham sering disebut sebagai perspektif pemilikan dianggap tidak tepat. Poin yang keempat, ada kegunaan dalam pengambilan keputusan. Investor tertarik dalam pelaporan keuangan karena pelaporan tersebut memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Sebagaimana ditunjukkan sebelumnya, ketika pengambilan keputusan ini, investor tertarik menilai 1. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas masuk neto, dan 2. Kemampuan manajemen untuk melindungi dan meningkatkan investasi penyedia modal. Oleh karena itu, pelaporan harus membantu investor untuk menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masuk, prospektif dari dividen atau bunga, serta kas yang diperoleh dari penjualan, penebusan, atau jatuh tempo dari efek atau pinjaman. Laporan keuangan yang sering disajikan adalah 1. Laporan posisi keuangan, 2. Laporan laba rugi atau laporan laba rugi komprehensif, 3. Laporan arus kas, 4. Laporan perubahan ekuitas. Pengungkapan catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari setiap laporan keuangan. Nah, itu dia penjelasan dari tujuan laporan keuangan. Setelah mempelajari materi, aku akan kasih contoh soal serta penjelasan agar kamu lebih paham materinya. Laporan keuangan tujuan umum disusun terutama untuk opsi A, pengguna internal, opsi B, pengguna eksternal, opsi C, auditor, opsi D, reguler pemerintah. Jawabannya opsi B, pengguna eksternal. Hah? Kenapa jawabannya pengguna eksternal? Alasannya karena pengguna eksternal termasuk investor. Tujuan laporan keuangan adalah mengidentifikasi investor sebagai kelompok pengguna utama laporan keuangan untuk tujuan utama. Nah, itu dia contoh soal dan penjelasannya agar kamu bisa lebih memahami submateri tadi. Sekarang aku mau tes kamu untuk menjawab soal dariku dan kamu cari jawabannya sendiri. Kamu bisa pause video ini untuk membaca soal dan menjawabnya.
Jangan lupa untuk kasih tahu aku jawaban kamu di komentar bawah ya. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai laporan keuangan, yuk simak dan dengarkan secara seksama mengenai materi organisasi penetapan standar. Pertama, aku akan jelasin negara mana saja dan menganut standar sistem akuntansi apa aja sih. Menurut buku Akuntansi Keuangan Menengah edisi IFRS dengan penerbit Salemba 4 pada bab 1 halaman 10, dijelaskan selama bertahun-tahun banyak negara telah mengandalkan organisasi penyusun standar mereka sendiri. Salah satu organisasi yang berbasis di London, Inggris Raya, disebut Dewan Standar Akuntansi Internasional atau International Accounting Standards Board. IASB menerbitkan standar pelaporan keuangan internasional IFRS yang digunakan sebagian besar bursa asing. Selain organisasi IASB, ada apa lagi sih? Selain itu, organisasi penyusun standar lainnya adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standards Board (ASB). yang berbasis di Amerika Serikat. Beberapa catatan bahwa standar FASB lebih komprehensif dan terperinci, sedangkan standar IASB lebih konseptual dan kurang berbasis aturan. Dua organisasi yang memiliki peran penyusunan standar internasional adalah Organisasi Internasional Komisi Efek atau International Organization of Securities, Commission IOSCO. International Organization of Securities, Commission IOSCO. Organisasi ini didedikasikan untuk memastikan bahwa pasar global dapat beroperasi secara efisien dan efektif. International Accounting Standards Board. Misinya adalah untuk mengembangkan dalam kepentingan umum dan dapat dipahami untuk laporan keuangan tujuan umum. Nah, itu dia penjelasan dari organisasi penetapan standar. Setelah mempelajari materi, aku akan kasih contoh soal serta penjelasan agar kamu lebih paham materinya. Pemain kunci utama pada sisi internasional adalah opsi A, IASB dan FASB, opsi B, IOSCO dan SEC, opsi C, SEC dan FASB, opsi D, IASB dan IOSCO. Jawabannya adalah opsi D, IASB dan IOSCO. Hah? Kenapa jawabannya opsi D? Karena pada materi sudah dijelaskan bahwa dua organisasi yang memiliki peran penyusunan standar internasional yaitu ada IASB dan IOSCO. Nah, itu dia contoh soal dan penjelasannya agar kamu bisa lebih memahami submateri tadi. Sekarang aku mau tes kamu untuk menjawab soal dariku dan kamu cari jawabannya sendiri. Kamu bisa pause video ini untuk membaca soal dan menjawabnya. Jangan lupa untuk kasih tahu aku jawaban kamu di komentar bawah ya. Wah, kamu udah belajar 2 subbab dalam satu waktu sekaligus. Keren banget. Tetap jaga semangatmu itu karena kita udah masuk ke subbab terakhir, oke? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke subbab terakhir, yaitu tantangan dalam pelaporan keuangan. Yuk simak dan kita langsung saja ke materinya. Menurut buku Akuntansi Keuangan Menengah edisi IFRS dengan penerbit Salemba 4, tantangan utama dalam pelaporan keuangan yaitu pertama, IFRS dalam lingkungan politik, kedua, kesenjangan ekspektasi, dan yang ketiga, masalah pelaporan keuangan yang signifikan. Aku akan jelasin satu persatu tantangan utamanya ya. Kelompok mempengaruhi perkembangan IFRS. Kelompok pengguna terdiri dari orang yang paling berkepentingan atau terkena dampak aturan akuntansi dan mungkin ingin peristiwa ekonomi tertentu dicatat atau dilaporkan dengan cara tertentu. Mereka berjuang keras untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka tahu bahwa cara yang paling efektif untuk memengaruhi IFRS adalah dengan berpartisipasi dalam perumusan aturan atau mencoba untuk memengaruhi atau membujuk perumus standar tersebut. Kelompok pengguna ini sering menargetkan IASB untuk menekan dan memengaruhi perubahan standar yang telah ada dan pengembangan standar baru lainnya. Namun pada kenyataannya, tekanan ini semakin bertambah banyak. Beberapa kelompok berpengaruh menuntut bahwa profesi akuntansi bertindak lebih cepat dan tegas dalam memecahkan masalah. Kelompok lain menolak tindakan tersebut, mereka lebih memilih untuk menerapkan perubahan yang lebih lambat. Yang kedua, kesenjangan ekspektasi. Kesenjangan ekspektasi atau expectation gap, apa yang menurut masyarakat harus dilakukan oleh akuntan dan apa yang menurut akuntan dapat mereka lakukan sulit untuk bertemu.
Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan investor dalam praktik pelaporan keuangan perusahaan, Amerika Serikat sekarang mengharuskan perusahaan publik untuk membuktikan efektivitas pengendalian internal mereka atas pelaporan keuangan. Yang ketiga, ada masalah pelaporan keuangan yang signifikan. Saat badan pelaporan telah bekerja dengan baik dalam menangkap dan mengorganisasi informasi keuangan yang berguna dan dapat diandalkan, masih banyak hal yang perlu dilakukan. Misalnya, jika kita berpindah ke tahun 2020 dan melihat kembali laporan keuangan hari ini, kita mungkin membaca hal-hal berikut ini. Yang pertama, ada pengukuran non-keuangan. Yang kedua, informasi berwawasan ke depan. Dan yang terakhir, aset lunak. Pada slide ini, kamu bisa mempost video dan membaca penjabaran dari poin pengukuran non-keuangan, informasi berwawasan ke depan, dan aset lunak. Maka, setiap tantangan ini harus dipenuhi oleh akuntan supaya memberikan jenis informasi untuk proses alokasi modal lebih efisien. Akan tetapi, setiap perubahan akan terjadi berdasarkan tanda-tanda positif berikut ini. Pada slide ini, kamu bisa mempost video dan membaca informasi yang aku berikan ya. Nah, kita udah di penghujung materi tantangan dalam pelaporan keuangan nih. Setelah mempelajari materi, aku akan kasih contoh soal serta penjelasan agar kamu lebih paham materinya. Cara yang paling efektif untuk mempengaruhi IFRS adalah dengan cara opsi A, ikut berpartisipasi dalam perumusan aturan atau mencoba untuk mempengaruhi atau membujuk perumus standar tersebut. Opsi B, melakukan pemberontakan. Opsi C, merangkul para pejabat tinggi. Opsi D, melakukan penyuapan. Jawabannya adalah opsi A, ikut berpartisipasi dalam perumusan aturan atau mencoba untuk mempengaruhi atau membujuk perumus standar tersebut. Hah? Kenapa jawabannya opsi A? Alasannya, karena mereka tahu bahwa cara yang paling efektif untuk mempengaruhi IFRS dengan berpartisipasi dalam perumusan aturan atau mencoba untuk mempengaruhi atau membujuk perumus standar tersebut. Nah, itu dia contoh soal dan penjelasannya agar kamu bisa lebih memahami submateri tadi. Sekarang, aku mau tes kamu untuk menjawab soal dariku dan kamu cari jawabannya sendiri. Kamu bisa pause video ini untuk membaca soal dan menjawabnya. Jangan lupa untuk kasih tahu aku jawaban kamu di komentar bawah ya. Kesimpulannya, pelaporan keuangan dan standar akuntansi dibagi menjadi 3 bagian. Tujuan laporan keuangan, organisasi penetapan standar, dan tantangan dalam pelaporan keuangan. Dan itu dia akhir dari video ini. Semoga apa yang aku sampaikan tadi bikin kamu lebih paham dan menguasai materinya ya. Aku Luka, izin pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Dah.